Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu yang terdiri dari Oki Ramadan Pramono, Sandi Lailatul Muazzaro, saya Nadia Kaila, dan Maria Agatha Metri Tetraci. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami untuk pemrosesan teks dengan judul Sistem Deteksi Berita Hoaks Berbahasa Indonesia berbasis analisis tekstual dan feature engineering. Nah, alasan kenapa kami memilih topik ini adalah karena isu krisis hoax di Indonesia itu semakin merajalela. Menurut data dari Komdiki, sebanyak 1.923 konten itu telah tersebar sepanjang tahun 2024 kemarin. Nah, tantangan yang kami hadapi selama penelitian ini adalah rasio data kami yang tidak seimbang dengan 95% hoaks dan 5%-nya itu berita fakta. Oleh karena itu, tujuan yang ingin kami raih dari penelitian ini adalah untuk membandingkan algoritma mana dan feature engineering mana yang cocok untuk menjadi solusi yang paling tangguh dalam menghadapi krisis hoaks serta imbalance data. Nah, dataset kami sendiri berasal dari Turnback Hoax atau Mavindo dengan total datanya sebanyak 8.090. Nah, 8.090 itu akan kami bagi 80%-nya sebagai data latih dan 20%-nya sebagai data uji. Kemudian untuk mengatasi imbalance data itu kami menggunakan stratified splitting dengan rasio 95:5 untuk mengatasi imbalance data. Pada bagian metodologi, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah pre-processing text, yaitu proses pembersihan dan menganalisasi data teks agar siap untuk dianalisis. Selanjutnya dilakukan feature engineering, yaitu proses mengubah data teks menjadi vektor numerik sehingga dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua metode feature engineering, yaitu back of word untuk menghitung frekuensi kemunculan tiap kata dan DFIDF untuk memberikan bobot pada kata berdasarkan tingkat kepentingannya. Setelah proses ekstraksi fitur, data kemudian diklasifikasikan menggunakan beberapa algoritma klasifikasi. Algoritma pertama adalah naive Bayes yang dipilih karena sederhana dan cepat. Algoritma kedua adalah logistic regression yang digunakan untuk klasifikasi biner dan memiliki hasil yang mudah diinterpretasikan. Selain itu, kami juga menggunakan support vector machine atau SVM yang memiliki kinerja tinggi dan bersifat robust. Untuk mengevaluasi performa model ini, kami menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu confusion matrix untuk melihat detail hasil prediksi, akurasi untuk mengukur tingkat ketepatan keseluruhan model, precision untuk mengukur ketepatan prediksi kelas hoax, serta recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh berita hoax yang ada. Penelitian ini didasarkan pada temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa algoritma SVM sering memberikan performa terbaik dalam klasifikasi teks. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengadaptasi pendekatan serupa dengan membandingkan naive Bayes, logistic regression, dan SVM menggunakan feature engineering yang sama. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam menentukan metode yang paling efektif untuk klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia. Untuk tahap pre-processing, proses utama yang dilakukan adalah stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya, misalnya seperti kata menyebar menjadi sebar. Selanjutnya, pada tahap feature engineering, dilakukan perbandingan antara metode back of word yang menghitung frekuensi kemunculan kata dan TF-IDF yang memberikan bobot lebih pada kata-kata penting. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui representasi fitur mana yang paling efektif dalam memisahkan berita hoax dan berita fakta. Selanjutnya, model klasifikasi. Pada penelitian ini digunakan 3 model klasifikasi utama, yaitu model pertama ada naive Bayes dengan konfigurasi utama multinomial naive Bayes yang digunakan sebagai baseline karena cepat dan efektif untuk data teks. Kemudian model kedua adalah logistic regression dengan klasifikasi biner yang memetakan probabilitas kelas secara mudah diinterpretasi. Kemudian model ketiga adalah SVM dengan kernel linear yang bertujuan untuk mencari hyperplane pemisah optimal antara dua kelas data. Di sini kami pilih split validation dengan rasio 80/20. Tujuannya adalah untuk membagi dataset menjadi dua bagian yang independen, yakni data latih dan data uji. Adapun pembagiannya dilakukan dengan rasio 80% untuk data latih berbanding 20% untuk data uji. Untuk prosesnya sendiri, pembagian dataset ini dilakukan dengan stratified dan dilakukan untuk menjaga proporsi kelas pada data latih dan data ujinya agar sama dengan proporsi kelas pada keseluruhan dataset. Selanjutnya untuk pemodelan, di sini kami memilih dua metode, yakni metode pertama dengan undersampling yang dilakukan untuk menyeimbangkan data yang imbalance, dan metode kedua dengan k-fold cross validation yang dilakukan tanpa menyeimbangkan data yang imbalance. Pertama, untuk pemodelan dengan undersampling, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan jumlah data antar kelas yang sebelumnya tidak seimbang agar menjadi lebih seimbang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya overfitting, yakni model terlalu sering menebak benar karena jumlah datanya tidak seimbang. Pemodelan dengan undersampling ini dilakukan dengan konfigurasi rasio antara mayoritas dan minoritasnya sebesar 3/1, yang sebelumnya adalah sebesar sekitar 17/1. Proses undersampling ini dilakukan hanya pada data latih dengan rasio 3/1, yang kemudian hasilnya akan diuji dengan data uji. Yang kedua adalah dengan k-fold cross validation. Tujuannya adalah untuk menguji stabilitas model di seluruh data tanpa dilakukan penyeimbangan terhadap data yang tidak seimbang. Metode ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya overfitting. Metode dilakukan dengan stratified, yakni agar proporsi antar kelas di setiap false-nya sama seperti data di aslinya. Pemodelan dengan k-fold cross validation dilakukan dengan konfigurasi K sebanyak 10 false, di mana 9 dari 10 false ini akan dilatih dan kemudian diuji pada 1 false sisanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil evaluasi menggunakan cross validation dari ketiga metode yang dijalankan. Yang pertama, untuk naive Bayes yang menggunakan back of force diperoleh akurasi sebesar 91,82%, presisi 50,39%, recall 50,43%, dan F1-nya sebesar 50,27%. Sementara yang dengan TF-IDF diperoleh akurasi sebesar 94,65%, presisi 47,33%, recall 50%, dan F1 score-nya sebesar 48,63%. Sementara dengan logistic regression yang menggunakan fitur BOE diperoleh akurasi sebesar 96,09%,
presisi 83,27%, recall 73,52%, dan F1 score-nya sebesar 77,32%. Yang dengan TF-IDF sendiri diperoleh akurasi sebesar 94,65%, presisi 47,33%, recall 50%, dan F1 score-nya 48,63%. Yang terakhir ada dengan support vector machine yang menggunakan fitur back of force diperoleh akurasi sebesar 96,39%, presisi 82,79%, recall 80,79%, dan F1 score-nya 81,67%. Sementara yang dengan TF-IDF diperoleh akurasi sebesar 94,38%, presisi 47,32%, recall 49,80%, dan F1 score-nya sebesar 48,50%. Dari keenam model yang dicoba dengan berbagai fitur engineering yang dipakai, di sini bisa kita lihat bahwa dengan menggunakan cross validation tanpa menggunakan undersampling, bahwa metode super vector machine dengan back of force menjadi model dengan akurasi dan F1 score paling baik dalam menebak dan mendeteksi berita hoax. Bagaimana dengan undersampling? Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian metrik evaluasi, di mana metrik evaluasi yang pertama yaitu akurasi. Ini yaitu mengukur seberapa sering model memprediksi berita itu benar secara keseluruhan, baik itu prediksi hoax maupun non-hoax. Dan metrik evaluasi ini juga berguna untuk gambaran umum, tetapi bisa saja dia bias jika jumlah datanya tidak seimbang, sehingga datasetnya harus seimbang. Yang kedua yaitu precision atau presisi. Dari semua berita yang diprediksi sebagai hoax oleh model, berapa persen yang benar-benar hoax, sehingga ini menghindari yang namanya false positive. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa berita yang kita tandai sebagai hoax memang benar-benar hoax dan tidak menuduh berita valid sebagai hoax begitu. Lalu metrik evaluasi yang berikutnya ada recall atau sensitivitas, di mana dari semua berita yang benar-benar hoax di dataset ini, berapa persen yang berhasil ditemukan atau dideteksi oleh model. Tujuannya juga sama, yaitu menghindari false negatif. Nah, kita tuh tidak ingin bahwa ada berita hoax yang lolos dan dianggap sebagai berita valid. Yang keempat ada F1 score. Nah, F1 score sendiri itu merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall. Nah, metrik ini itu sangat penting ketika kita memiliki data yang tidak seimbang. Jika F1 score-nya tinggi, berarti model itu memiliki keseimbangan yang baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika F1 score-nya rendah, berarti model itu memiliki keseimbangan yang masih kurang baik. Nah, baik atau buruk itu diprediksi antara ketepatan prediksi atau precision dan juga kemampuan menemukan seluruh target atau recall. Mengapa kita menggunakan metrik evaluasi F1 score? Karena dataset kita itu memiliki jumlah kelas mayoritas label 0. Nah, di mana ini jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kelas minoritas yang berlabel 1. Lalu, akurasi model yang kita miliki itu sangat tinggi, misalnya sekitar 93%. Namun F1 score itu cenderung lebih rendah, antara 53%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model sangat jago memprediksi kelas mayoritas atau berita hoax, tetapi masih kesulitan menangkap kelas minoritas atau kelas fakta secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, metrik evaluasi ini itu tidak boleh hanya dilihat dari akurasi atau dari satu metrik evaluasi saja, tetapi kita memfokuskannya pada F1 score untuk melihat performa sebenarnya dalam mendeteksi berita hoax. Lalu kemudian ada hasil dari undersampling, ada 3 model, yaitu ada knife bias, lalu logistic regression, dan juga SVM. Nah, masing-masing model ini kita menggunakan 2 fitur, yaitu back of forth dan juga TF-IDF. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita menggunakan 4 metrik evaluasi. Nah, kita lihat dari F1 score-nya itu yang memiliki nilai tertinggi adalah pada model SVM dengan fitur back of forth, yaitu sekitar 73,8%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model SVM ini dan juga fitur back of forth ini memiliki model terbaik yang bisa digunakan untuk dataset kita. Nah, ini merupakan visualisasi atau perbandingan antara metrik evaluasi antar model. Nah, di sini kita lihat ada knife bias dengan fitur back of forth, lalu ada knife bias lagi dengan fitur TF-IDF, lalu ada logistic regression dengan fitur back of forth, dan juga logistic regression dengan fitur TF-IDF, dan SVM dengan fitur back of forth, lalu ada SVM dengan fitur TF-IDF. Begini. Selanjutnya ada confusion metric dari SVM dan juga back of forth. Nah, ada beberapa hal yang mendasari bahwa SVM dengan fitur back of forth ini menjadi model terbaik untuk mendeteksi hoax. Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ada keseimbangan terbaik, artinya di sini dia memiliki nilai F1 score yang paling tinggi, yaitu 73,08%. Lalu juga ada sensitivitas terhadap ancaman, yang dimana nilai recall-nya itu mencapai 83,82%. Lalu juga stabilitas performa yang relatif stabil, karena SVM dan juga back of forth ini lebih kuat dibandingkan 2 model lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.